Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayat, serta inayahnya, supaya kita dapat tetap terus menjaga kesehatan kita walaupun berada dalam pandemi COVID. Untuk kakak-kakak dari Rumah Cermat yang saya hormati, terima kasih karena telah memberikan kami siswa-siswi Indonesia kesempatan dalam berkarya berupa lomba pidato dalam pandemi COVID ini. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fahira Audrey Syaharani, kelas 9 dari SMP Negeri 107 Jakarta Selatan. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas tentang kondisi sosial. Kita sebagai manusia tentu saja setiap hari mengkonsumsi makanan untuk memenuhi nutrisi, mengganti pakaian, tinggal di rumah, dan masih banyak lagi. Itu semua kita lakukan karena itu adalah kebutuhan kita. Namun, apakah kita sadar bahwa tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dengan baik dan benar? Ya, tentu saja, kita dapat melihat di sekitar kita, di sekeliling kita, bahwa tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dengan baik dan benar. Kita dapat melihat mereka bekerja sebagai pemulung, ada juga pengemis, dan tidak sedikit juga lansia yang kekurangan. Sedangkan di sisi lain kita dapat melihat bahwa masih banyak masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan mereka lebih dari cukup. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan bekerja. Tapi, apakah pada saat ini kita dapat bekerja dengan benar? Saat ini saya akan membahas tantangan dan hambatan dalam memenuhi kebutuhan pada masa ini, yaitu COVID-19. Ya, benar. COVID-19 adalah salah satu hal yang merugikan kita dalam masa ini. Yang paling pertama adalah PHK. Semenjak adanya COVID-19, banyak sekali masyarakat yang tidak dapat bekerja. Tentu saja karena larangan keluar rumah, akhirnya kita tidak dapat bekerja, dan dengan begitu kita tidak dapat mencari nafkah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, kami sebagai siswa-siswi Indonesia merasakan kesulitan dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Tentu saja yang pertama, tidak semua siswa-siswi dapat menggunakan jaringan internet yang baik. Dengan begitu mereka menjadi kesusahan dalam mendapatkan materi pembelajaran yang maksimal. Kemudian yang kedua, semua siswa-siswi merasakan bahwa dengan sistem PJJ ini, kita menjadi kesulitan untuk mendapatkan materi yang benar. Karena siswa dan guru tidak berinteraksi secara langsung. Kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai solusi dalam menurunkan rantai COVID-19 supaya hidup kita normal lagi. Yang paling pertama adalah jaga jarak. Usahakan untuk tidak keluar rumah jika tidak terlalu berkepentingan. Karena dengan keluar rumah kita dapat menularkan rantai COVID-19. Kemudian yang kedua, menggunakan masker setiap saat. Dengan menggunakan masker sangat penting untuk melindungi kita
dari bersin dan batuk yang dapat menularkan COVID-19 dari orang ke orang. Kemudian yang ketiga, cucilah tangan kalian setiap saat. Atau menggunakan hand sanitizer. Bawalah hand sanitizer dimanapun, kapanpun. Dengan begitu, tangan kita akan terlindungi dari kuman, bakteri, virus yang menempel pada benda-benda yang kita pegang setiap saat. Jika kita sebagai warga negara Indonesia disiplin dalam menjalani protokol tersebut, maka perlahan-lahan rantai COVID-19 akan menurun dan hidup kita akan kembali normal lagi. Tidak akan ada PHK. Kita akan kembali bekerja seperti normal lagi. Tidak akan ada PJJ. Kita akan masuk sekolah seperti normal dan belajar dengan baik dan benar. Kita harus terus menggunakan protokol kesehatan. Jika tidak, kita akan tetap terus meneruskan rantai COVID-19. Maka dari itu, kita wajib setiap saat menggunakan masker, mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer, dan yang paling penting, jaga jarak kita. Agar Indonesia kembali normal lagi. Ayo, kita gunakan protokol kesehatan dengan baik dan benar, supaya kita dapat memutuskan rantai COVID-19 di Indonesia. Itu saja dari saya kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Sebelumnya terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.